Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, baik hadirin di Masjid Ulul Albab Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, juga para pendengar radio, salah satunya Radio Roja Bandung menyiarkan juga. Di sini Radio Muslim Yogyakarta. Juga pemirsa Yufid TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita berjumpa untuk membahas satu akhlak yang wajib kita miliki, yaitu as-satar. As-satar artinya menutup aib, baik aib orang lain, termasuk juga aib diri kita sendiri. Baiknya sifat as-satar bisa dilihat dari bahwa sifat ini pun termasuk salah satu di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was satar. Fa idza igtasala ahadukum falyastatir." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Penutup. Jadi satir itu termasuk salah satu sifat Allah. Dan Allah mencintai sifat malu dan sifat satar. Maka apabila salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutup diri. Oleh karena itulah, maka ketika seorang hamba melakukan dosa pertama kali, pertama, kedua, ketiga, itu dosa oleh Allah masih dirahasiakan. Dosa tersebut tidak dibongkar, tidak diberitahukan kepada sesama manusia, enggak. Tapi setelah berkali-kali diberi peringatan dan membongkarnya ada maslahat di sana, barulah Allah membongkar aib tersebut sehingga diketahui oleh orang banyak. Makanya suatu saat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an dibawakan seorang pencuri yang tertangkap basah untuk dilaksanakan hukuman had setelah disidang terlebih dahulu. Begitu dibawa ke Amirul Mukminin, sang pencuri menyatakan, "Ya Amirul Mukminin, innaha awwal marrah." Wahai Amirul Mukminin, ini baru pertama kali saya mencuri. Tapi sial, baru pertama sudah ketahuan. Umar tidak percaya. "Usduq nih, jujurlah kamu kepada saya. Kam marrah sarakta." Berapa kali kamu sudah mencuri? Akhirnya dia menyatakan, "Innahal marrah ishrun." Ini sudah ke-20 kali. Kenapa Umar tidak percaya
bahwa dia baru pertama kali mencuri. Lalu Umar menyatakan, innallaha la yafdahu abdahu fi awwali marrah. Sesungguhnya Allah tidak akan membongkar aib seorang hamba kalau aib itu pertama kali dilakukan. Oleh karena itu, kalau seseorang aibnya terbongkar, Allah lah yang membongkarnya, dan itu menunjukkan sudah berkali-kali, bukan yang pertama kali. Makanya kalau seorang pencopet, pencuri, ketangkap, kalau ditanya, lalu dia ngaku ini baru pertama kali saya mencopet, jangan dipercaya. Sebagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tidak mempercayai orang tadi, karena Allah tidak mungkin membongkar aib seseorang bila aib itu pertama kali dilakukan oleh orang tersebut. Jadi salah satu di antara wujud sifat satirnya Allah, Allah tidak akan membongkar aib seorang hamba bila aib itu pertama kali dilakukan. Termasuk apa yang Allah lakukan di akhirat. Allah ketika menyidang seorang hamba mukmin yang akan Allah selamatkan, maka sidang tersebut dilakukan secara tertutup. Orang lain tidak tahu dan tidak mendengar isi obrolan Allah dengan hamba tersebut. Allah turunkan satar, gordeng, hijab penutup. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar, lalu berkata, ya Aba Abdurrahman, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil najwa yaumil qiyamah. Wahai Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman itu kunyah bagi Abdullah bin Umar. Abu Abdurrahman, pernah enggak engkau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang bisik-bisik yang terjadi pada hari kiamat? Kata Ibnu Umar, sami'tuhu yaqul, innallaha yudni minhul mu'mina fayadau alaikan fahu wa yasturuhu minan nas. Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang hamba mukmin pada hari kiamat. Lalu Allah menutupkan penutup dan menutupinya dari pandangan manusia. Lalu Allah bertanya, ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu mengakui dosa kamu ini? Jadi oleh Allah ditanyakan kepada orang itu tanpa ada orang lain yang melihat. Padahal ini pada hari kiamat. Orang mukmin tadi ngaku, na'am ya Rabbi. Ya, saya aku semua dosa-dosa tadi. Banyak dosanya diabsen. Hatta idza qarrarahu bidunubihi fara'a fi nafsi annahu qad halak. Sehingga ketika si hamba yang mukmin tadi mengakui semua dosa-dosanya dan dia melihat dirinya kayaknya akan binasa, akan diazab oleh Allah karena banyaknya dosa yang Allah ungkapkan tadi, maka berkatalah Allah kepada orang itu, ya abdi, inni lam asturha alaika fid dunya illa wa ana uridu an aghfiraha lakal yaum. Wahai hambaku, tidaklah aku tutupi dosa-dosamu ini ketika di dunia, kecuali aku ingin mengampunkan semua dosa tersebut pada hari ini bagi dirimu. Jadi ketika di dunia dosa orang mukmin ini ditutupi, di akhirat diampuni. Inilah yang namanya maghfirah, seperti yang saya sudah jelaskan kemarin maghrib juga di Ma'had bin Baz tentang maghfirah. Maghfirah itu maknanya ditutup dosanya di dunia, dirahasiakan oleh Allah sehingga tak ada seorang pun yang tahu,
dan di akhirat dosa itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak diazab. Ini menunjukkan maha satirnya Allah. Allah itu maha penutup aib, maha penutup dosa yang dilakukan oleh manusia, dan banyak manusia berdosa tapi orang lain tidak mengetahuinya, bukan karena orang itu baik atau soleh yang sebenarnya, tapi Allah Azza wa Jalla menutup aib dan kesalahannya. Semoga Allah Azza wa Jalla pun menutup aib-aib kita di dunia dan mengampuni aib tersebut di akhirat nanti. Apakah semua orang mukmin aibnya akan tertutup di dunia dan diampuni di akhirat? Tidak. Itu tadi maghfirah. Tidak semua orang mukmin aibnya ditutup di dunia dan diampuni di akhirat. Banyak orang mukmin yang aibnya dibongkar di dunia dan diazab di akhirat. Kalau kita melihat umpamanya para koruptor yang sudah diumumkan korupsinya, apa agamanya? Islam. Apa mereka suka sholat? Suka sholat. Sudah haji belum? Mungkin sudah 7 kali. Mereka mukmin. Tapi aibnya dibongkar di dunia ini. Apakah di akhirat akan diampuni? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu akhir kematian orang itu. Tapi yang jelas kita semua menginginkan aib-aib kita ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat pun diampuni. Bagaimana caranya? Banyak cara yang bisa kita tempuh. Dan Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih telah menjelaskan kepada kita bagaimana caranya agar aib kita ditutup. Salah satunya adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Kalau kita ingin dibalas oleh Allah dalam bentuk ditutup aib kita dunia akhirat, kita pun harus beramal dengan amalan yang sama. Kita wajib menutup aib. Baik aib orang lain termasuk juga aib diri sendiri. Siapa orang yang aibnya ditutup di dunia, aib orang itu pun oleh Allah akan ditutup di akhirat. Sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, lalu Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, la satarallahu ala abdin fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutup aib seorang hamba di dunia kecuali Allah pun akan menutup aib hamba itu di akhirat nanti pada hari kiamat. Nah, Allah pun kemudian berjanji, siapa yang menutup aib seorang hamba di dunia, Allah akan menutup aib orang itu juga dunia dan akhirat. Ini diungkapkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lainnya di alam dunia ini kecuali Allah akan menutup aib hamba tersebut pada hari kiamat. Mafhum mukhalafah dari hadis tadi, siapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan buka juga aib orang itu dunia dan akhirat. Al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu akan sesuai dengan jenis perbuatannya. Dan orang yang menyebarkan aib orang lain kemudian menyebarlah sebagai bahan gosip yang hangat dan seru, Allah janjikan azab yang sangat pedas, pedih, dahsyat bagi orang itu. Di dunia aib orang itu dibongkar, di akhirat aib orang itu juga akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
Dalam surah An-Nur ayat yang ke-19 Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya berita fahisyah, berita yang keji, ya seperti gosip-gosip yang beredar sekarang. Siapa orang yang lebih menyukai beredarnya atau tersebarnya gosip, berita-berita buruk yang keji, aib-aib orang di kalangan orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, bagi orang itu akan memperoleh azab yang sangat pedih dunia dan akhirat, di dua tempat, di dua alam, dunia dan juga akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidaklah mengetahui. Makanya tidaklah halal bagi seorang muslim untuk apa? Untuk menyebarkan aib orang lain, membongkar kesalahan orang lain di muka umum. Terlebih orang itu sudah dihukum, ditimpakan hukuman had kepada orang itu. Tidak boleh mencelanya, tidak boleh umpamanya memburuk-burukannya. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran faqala idribuh. Ada orang pemabuk, orang itu mabuk, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ini orang mabuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pukul dia. Ini hukuman, dicambuk. Kata Abu Hurairah, faminna ad-dharibu biyadihi wad-dharibu bina'lihi wad-dharibu bithawbihi. Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sendalnya, ada juga yang memukul dengan bajunya. Memukul dengan baju, kata orang Sunda mah peres, bukan sakit ya, beda. Kalau dipukul dengan tangan sakit, tapi kalau dipukul dengan baju kain, peres itu apa? Sejenis rasa sakit, tapi jenis sakitnya berbeda dengan dipukul dengan tangan. Bisa berbekas. Falamman sarafa qala ba'dul qaum. Setelah selesai, ada sebagian sahabat yang berkata, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu hakadha, jangan kamu bicara begitu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kamu membantu setan untuk lebih membinasakan orang itu. Orang itu sudah diampuni dosanya dengan cara ditimpakan hukuman tadi. Sudah bersih lagi dari dosa mabuknya. Sudah taubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan sampai diperparah lagi dengan cercaan dan hinaan. Coba lihat lagi hadis berikut ini. Hadis ini, kalau hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis yang sekarang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidhal hadd wa la yutharrib. Thumma idza janati tsaniyah falyajlidha al-hadd wa la yutharrib 'alayha. Thumma in zanati tsalitsah falyabi'ha walau bihablin min sya'." Kata Nabi SAW, bila seorang amat berzina, amat itu hamba saya wanita. Kalau hamba saya laki-laki apa sebutannya?
abdun, hamba. Kalau wanita amat. Bila seorang amat berzina dan sudah nyata-nyata jelas perzinahannya, jilidlah dia sebagai hukuman bagi dia. Dijilid itu artinya bukan dibikin buku. Dia apa? Dipecut. Tahu pecut ya? Cambuk. 100 kali. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah An-Nur, "Waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah." Dan pezina wanita dan pezina laki-laki, jilidlah mereka masing-masing 100 kali. Allah ketika berzina itu menyebut wanita pertama kali, waz-zaniyatu waz-zani. Kalau dalam masih surat Al-Maidah ayat 38 tentang pencuri, laki-laki was-sariqu was-sariqatu. Laki-laki disebut duluan. Dalam masalah kasus perzinahan, wanita disebut duluan. Karena umumnya perzinahan terjadi karena pancingan seorang wanita. Umumnya begitu. Maka dijilidlah wanita itu. Ya, kalau seorang hamba sahaya wanita berzina dan jelas nyata perzinahannya, jilid dia. Wala yusarrib, dan jangan kamu mencelaknya. Yusarrib maknanya jangan dicela dan jangan disebar aibnya. Si anu berzina tuh sampai dihukum jilid. Enggak boleh. Dan bila dia berzina untuk yang kedua kalinya, lakukan lagi hukuman, jilid lagi, dan wala yusarrib 'alaiha, jangan juga dicela. Jangan disebar juga aibnya. Ini zina loh. Bukan sekedar pacaran. Lebih dari itu mungkin puncaknya. Dan bila dia berzina untuk ketiga kalinya, sampai 3 kali, falyabiha, jual budak itu. Walaupun dengan harga yang rendah, walaupun dengan harga yang murah meriah, diobral. Siapa mau nih hamba sahaya, gitu. Maka kita melihat Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam melarang kita semua untuk mencela dan menyebarkan aib seorang wanita pezina yang sudah berkali-kali berzina. Bayangkan apabila aibnya lebih rendah daripada berzina. Maka lebih tidak boleh lagi untuk disebarkan di kalangan orang umum. Termasuk ketika aib tersebut dimiliki oleh orang yang sudah mati. Setelah mati dimandikan. Lalu orang yang memandikan itu melihat ada aib di dalam tubuhnya. Baik ada boroknya atau ada panunya, ada korengnya dan seterusnya. Maka wajib aib orang yang sudah mati itu disembunyikan. Maka baru Allah Azza wa Jalla bakal memberikan balasan kepada orang itu 40 kali ampunan. Tapi dengan syarat menyembunyikan. Orang yang memandikan jenazah lalu menyembunyikan aibnya, aib yang dia lihat ketika memandikan, nggak boleh diekspos, nggak boleh disebarkan. Allah akan berikan balasan ampunan 40 kali. Tapi sebaliknya kalau dia menyebarkan aib dari mayat yang dia lihat, selain menggugurkan balasan tadi, dia juga berdosa terkena ayat tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan fakatama aibahu, ghafarallahu lahu 40 marrah." Siapa orang yang memandikan jenazah lalu dia menyembunyikan aibnya, merahasiakan, cukup untuk dirinya. Bagaimana kalau ngomongnya ke istri sendiri? Sama, kalau sudah bocor ke istri, bocor kemana-mana. Wanita itu kan bibirnya rata-rata apa? Susah untuk dikendalikan umumnya. Kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah.
Nanti dari istri bocor ke sahabatnya, langsung masuk medsos. Muncul di Facebook, muncul di Twitter, muncul di Instagram, muncul di mana-mana. Aib seorang yang hanya seorang tadinya yang tahu, menyebar menjadi jutaan orang yang tahu. Maka semua kebagian dosanya. Makanya Nabi SAW menyatakan, man ghassala mayyitan fakatama ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Siapa orang yang memandikan jenazah lalu dia menyembunyikan aibnya, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya 40 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Lalu Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah menyepakati pensahihan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim ini. Ini ada sebuah kisah yang menakjubkan. Kalau kita yang mengalami apa yang dikisahkan di dalam cerita ini, mungkin nggak sanggup kita. Kisah ini dituturkan oleh seorang namanya Ahmad bin Mahdi. Ja'atni imra'atun bi Baghdad fi lailatin minal layali fadhakarat annaha min banatin nas wa annaha umtuhinat bi mihnatin wa sa'alatni billah an asturaha. Suatu malam datang kepadaku seorang wanita dari Baghdad. Dia menceritakan dirinya salah seorang putri manusia terpandang, putri seorang tokoh, dan dia telah terjerumus ke dalam perzinahan sampai hamil. Dan dia meminta kepadaku atas nama Allah agar aku menyembunyikan aibnya. Maka aku bertanya, ma mihnatuki, apa sih ujian yang menimpamu? Dia menjawab, ukrihtu ala nafsi. Makna ukrihtu ala nafsi artinya ukrihtu ala zina. Aku terjerumus ke dalam perzinahan. Wa ana hubla, dan aku hamil. Wa dzakartu linnas annaka zauji, tapi aku ngomong ke orang-orang, engkau lah suamiku, aku sudah nikah bersama dirimu. Agar tidak menjadi aib. Saat itu, di zaman itu, di tempat itu tidak seperti sekarang. Kalau nikah harus ke KUA. Kalau nikah harus ada dokumentasi ini dan itu. Saat itu, di zaman itu tidak atau belum diberlakukan seperti itu. Pokoknya saya ngaku sudah nikah dengan si fulan, sudah beres. Aku bilang ke orang-orang, aku sudah nikah dan engkau lah suamimu dan aku hamil karena dirimu. Tolong rahasiakan. Maka wanita itu menyatakan, wa dzakartu linnas annaka zauzi wa anna bi minal hubla mink fala tafdhahni usurni satarakallah. Aku bilang ke orang-orang bahwa engkau adalah suamiku dan aku hamil karena dirimu. Jangan engkau sebarkan aibku kepada manusia. Tutup aibku, maka Allah akan menutup aibmu. Aku pun menyetujuinya. Bayangkan. Kalau kita mengalami itu gimana? Enak saja. Nanti saya nggak laku. Gitu ya. Akhirnya aku diam. Dari isu yang berkembang atau dari berita yang berkembang bahwa dia adalah istriku, diam saja. Sampai akhirnya dia melahirkan. Datanglah pemimpin kampung tempat dia tinggal bersama tetangga-tetangganya menyampaikan ucapan selamat atas kelahiran anaknya. Beranak orang ya, selamat sudah punya anak baru, gitulah intinya. Terus, tapi si wanita itu tidak satu rumah dengan dia, ditempatkan di rumah yang lainnya. Kemudian ketika melahirkan, orang-orang berdatangan memberitahukan selamat, kamu sudah punya anak.
Aku titipkan uang 2 dinar kepada pemimpin itu sambil menyatakan abdig hadza ila tilkal mar'ah. Sampaikan uang 2 dinar ini kepada wanita tersebut untuk biaya pengurusan dirinya dan anaknya. Dan ini merupakan konsekuensi aku telah menceraikannya. Dia mengakui dia sudah menikahi wanita tapi sudah diceraikan. Gitulah intinya. Jadi tidak ada aib bagi dia, tidak aib bagi wanita itu juga tidak ada aib. Kemudian maka disampaikanlah kepada wanita itu. Begitulah setiap bulan aku memberikan uang 2 dinar kepada wanita itu. 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Kalau 1 gram emas berapa? 500.000 ya. Jadi 1 dinar itu kira-kira 2 juta lebih lah. 2 juta seperempat gitu. 2 dinar sekitar 4,5 juta. Setiap bulan diberikan kepada wanita itu. Terus berlangsung selama 2 tahun. Berarti kalau 1 bulan 4,5 juta, 2 tahun berapa tuh? 10 bulan 45 juta ya. Ya sekitar 100 jutaan lah ya selama 2 tahun ya. Setelah 2 tahun meninggallah si bayi yang dilahirkan oleh wanita tadi. Setelah meninggal, orang-orang pun berdatangan kepada aku untuk memberikan ucapan bela sungkawa, bertakziah. Sabar ya, gitu. Ini musibah, padahal orang itu. Akhirnya aku pun menampakkan sikap sedih tetapi ridha di hadapan mereka. Setelah selesai prosesi penguburan si anak, pada suatu malam wanita itu datang lagi kepadaku sambil membawa uang dinar yang aku berikan kepada wanita itu setiap bulan, sambil berkata, satarakallah kama satartani. Semoga Allah menutup aibmu sebagaimana engkau telah menutup aibku. Hadhihi dananir kanat sillah minni lil maulud. Ini adalah dinar-dinar yang engkau berikan kepadaku untuk pembiayaan apa? Anakku. Maka aku kembalikan kepadamu. Ternyata wanita itu tidak matre. Wanita itu apa? Mengembalikan kembali uang dinar itu. Tapi Ahmad bin Al-Mahdi ini menyatakan, la, tidak, ini dinar yang aku berikan kepadamu. Hiyalaka. Dinar-dinar ini, hiyalaki, dinar ini milikmu. Fa'mali fiha ma turidin. Maka silakan kamu manfaatkan sekehendak kamu. 100 juta itu selama 2 tahun. Kisah ini dituturkan dalam sebuah kitab yang khusus memuat kisah-kisah orang-orang soleh, berjudul Qasasus Sholihin, yang menjelaskan bagaimana orang soleh menutup aib orang lain sekalipun orang itu tidak dikenal. Berdasarkan hal itulah maka menutup aib sesuatu yang sangat mulia yang akan Allah balas dengan cara ditutup kembali aib itu, baik dunia ataupun akhirat. Tidak hanya aib orang lain, termasuk aib diri sendiri wajib untuk ditutup. Tidak boleh untuk kita beritahukan kepada orang ini, ikhwan ataupun akhwat. Sering kita, para ustadz, para duat, menerima curhat. Baik lewat telepon atau ingin bertemu langsung. Kalau bertemu langsung dengan ikhwan, nggak apa-apa. Di rumah boleh, di luar boleh, di masjid. Ini ada akhwat, ibu ustadz, saya mau curhat, mau meminta solusi. Kapan dan di mana kita bertemu? Berdua saja. Ini orang nggak bisa begitu. Kalau mau berdua langsung, ya lewat telepon saja. Kalau umpamanya mau datang ke rumah saya, ada istri saya, boleh. Tapi afwan, istri saya ternyata sibuk.
Sibuk ngajar, sibuk bersih-bersih. Jadi intinya nggak bisa lah intinya. Udah lewat telepon saja. Akhirnya dia curhat. Saya dulu pernah begini. Mengungkap aibnya sendiri. Nggak boleh itu. Nggak boleh seperti itu. Kalau mau ungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana bila ada seseorang dimajhulkan, disamarkan. Ada seorang yang pernah begini. Sekarang dia tobat. Bagaimana cara tobat? Begitu. Jangan dulu saya pernah begini. Saya ingin tobat. Bagaimana cara? Jadi si ustaz tahu. Nggak boleh seperti itu. Itu nama mujaharah. Nabi SAW bersabda, kullu umati mu'afin illal mujahirun. Semua umatku itu akan diampuni kecuali mujahirun. Wa inna minal mujaharati ayya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza qad bata yassuruhu rabbuhu wa yusbihu wa yaksifu satrallahi anhu. Semua umatku akan diampuni kecuali mujahirun. Dan salah satu bentuk mujaharahnya adalah seseorang pada malam hari melakukan dosa. Kemudian malam itu dosanya ditutup oleh Allah. Esok harinya dia berkata kepada kawannya, tadi malam saya sudah melakukan ini. Dia bermalam dalam keadaan aibnya ditutup oleh Allah. Siang harinya dia merobek sater atau gordeng atau penutup yang telah Allah turunkan untuk dia. Dia buka. Maka dosa orang ini tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya sudah mendengar adzan sayup-sayup dari jauh ya. Adzan itu menandai habisnya waktu untuk kita. Jadi intinya ya, tutup aib orang lain, tutup aib diri sendiri, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut di akhirat nanti. Kalau ada tanya jawab nanti aja setelah Isya ya, 1-2 menit silakan, jangan lebih. Nanti kita lanjut ba'da salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apakah boleh menutupi dosa yang pernah kita lakukan ketika ada orang yang bertanya kepada kita, apakah kamu pernah melakukan perbuatan ini, berdosa seperti ini? Dan kita menjawab tidak, padahal kita pernah melakukannya. Apakah kita diperbolehkan untuk berbohong dalam hal seperti ini? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Kalau ada yang bertanya begitu, tegur. Untuk apa bertanya tentang keburukan masa lalu? Apa kepentingannya? Nasihati bahwa itu su'ul adab. Itu adab yang enggak bagus. Bagaimana perasaan kita apabila ditanya, antum pernah melakukan ini enggak? Keburukan. Walaupun kita pernah, kita enggak suka. Apalagi kita tidak pernah, ya. Jadi jangan dijawab, nasihati dia untuk tidak bertanya seperti itu. Dan kalau bertanya seperti itu ke orang yang salah, bisa benjut itu. Bisa benjut karena mungkin dipukul. Pertama itu. Kedua, kalau yang bertanya adalah orang yang sangat kita segani, mungkin orang tua, mungkin guru, maka jawablah secara bertauriyah. Bertauriyah itu berdiplomasi, tidak mengandung dusta, tapi tidak harus membongkar aib. Seperti umpamanya, pernah enggak kamu umpamanya dulu mencuri? Padahal kita pernah. Ya. Lalu kita menjawab, tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Adapun bentuk dosa apa saja yang pernah saya lakukan,
biarlah ini menjadi rahasia saya dengan Allah. Saya sudah tobati semua dosa saya dan mohon kepada Allah untuk menjaga saya dari dosa-dosa itu di masa yang akan datang. Jawaban itu tidak mengandung dusta, tapi tidak harus membongkar aib kita di masa yang lalu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini panjang, saya ringkas saja Ustaz. Ustaz mau tanya, seandainya kita mau memilih kepala negara atau seorang pemimpin, apakah kita diperbolehkan untuk membuka aib pemimpin tersebut? Apakah kita boleh membuka aib calon pemimpin tersebut? Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Untuk seorang pemimpin dibuka aibnya. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, barakallahu fiik kepada penanya. Ini mungkin berlaku 4 tahun lagi. 4 tahun lagi baru ada pemilu lagi. Ajukan pertanyaan ini 4 tahun yang akan datang. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Ini ada pertanyaan di luar tema, mohon maaf Ustaz. Ustadz Abu Haidar yang saya kagumi dan cintai, apakah saya pantas mendapatkan istri yang solehah? Ini pertanyaan mahasiswa Ustaz. Sedangkan saya baru belajar untuk menjadi lebih baik. Sementara calon istri saya ini sangat baik sekali akhlaknya. Jazakallah khair Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Ini kayaknya udah punya calon ya. Tapi ragu pantaskah dia untuk saya gitu kan. Kalau merasa dirinya nggak pantas, over ke yang lain. Iya. Pertama, Allah Azza wa Jalla akan memberikan jodoh kepada setiap orang yang sepadan, yang sekufu secara umum. Ini secara umum. Walaupun ada kasus-kasus khusus, istrinya salihah, suaminya durhaka. Seperti siapa? Firaun dengan istrinya Asia. Atau sebaliknya suaminya soleh, istrinya durhaka, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada juga yang sekufu, seperti ya banyak, hampir semua Nabi, istri-istrinya solihah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak seluruhnya ini berlaku secara umum. Jadi secara umum, iya, orang akan diberikan jodoh yang satu kualitas dengan dirinya. Ya, kadang Allah Azza wa Jalla memberikan azab kepada seseorang yang soleh karena dosanya. Azabnya dalam bentuk diberikan jodoh yang membuat dia ini tersiksa untuk sementara waktu. Tapi mungkinkah itu langgeng? Tergantung bagaimana si suami ini. Sebuah kisah yang dituturkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Kisah ini juga pernah saya tulis di Facebook saya. Siapa yang berteman dengan saya pasti pernah membaca kisah ini. Saya beri judul Buah dari Kesabaran. Jangan nanya apa Facebook saya ya. Kemudian di sana ada dikisahkan seseorang berkunjung kepada saudaranya di kota lain. Begitu datang, rumahnya di pinggir, di lereng sebuah gunung. Dia salam ke penghuni rumah. Ada jawaban dari seorang wanita, Waalaikumsalam. Man fil bab? Siapa yang ada di pintu?
Dijawab, saya saudara dari suamimu. Si istri itu mengatakan, suami saya belum pulang, semoga Allah tidak menyelamatkannya. Semoga Allah menimpakan kecelakaan kepadanya. Semoga Allah memberikan keburukan kepadanya. Dan seabrek kata-kata buruk si istri terhadap suami yang sedang tidak ada saat itu. Ketika itu tiba-tiba datang suaminya dari arah gunung, menggiring seekor singa besar. Di atas punggung singa itu terikat sebongkah kayu bakar. Digiring oleh dia, dan ketika terlihat ada tamu, dia menyambut dengan ramah. Dibukanya ikatan kayu bakar di singa, lalu singa itu disuruh pergi. Idhab barakallahu fik. Singa aja didoakan, pergilah kamu, semoga Allah memberikan barakah kepadamu. Karena ini orang soleh. Kemudian masuklah dia dan mengajak tamunya masuk. Suami ini menyediakan makanan masak sendiri, sementara istrinya ngomel-ngomel dengan omelan keburukan. Sang tamu merasa risih, gak enak, tapi dia kagum dengan kesabaran suaminya. Saudara ini tidak menjawab sepatah kata pun dan tidak menunjukkan kemarahan. Sampai selesai makan, kemudian selama makan pun si istri ngomel dengan omelan keburukan. Setelah selesai, kemudian dia pulang dengan membawa rasa kagum kepada saudaranya tersebut atas kesabarannya menghadapi kedurhakaan istri. Tahun berikutnya dia datang lagi. Ketika sampai di pintu, dia salam, assalamualaikum. Ada seorang wanita yang menjawab, waalaikumsalam. Man fil bab? Siapa yang ada di pintu? Saya saudara dari suamimu. Wanita ini menjawab, dia belum pulang, semoga Allah melindunginya, menyelamatkannya, dan mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Dengan sikap yang santun, suara yang lembut, kata-kata yang sopan. Tidak seperti tahun kemarin. Tiba-tiba datang saudaranya dari gunung dengan memikul kayu bakar di atas punggungnya. Sementara sang singa tidak terlihat lagi bersamanya. Kemudian disambutlah sang tamu, disuruh masuk. Kemudian si istrinya menyiapkan makanan. Disajikan dengan kata-kata yang baik, doa yang baik, menghibur dan seterusnya. Menyenangkan sekali sikap. Berubah 180 derajat dibanding tahun yang lalu. Sampai selesai, pas mau pulang, sang tamu berkata, wahai saudaraku, coba terangkan kepadaku. Tahun yang lalu, ketika aku datang ke sini, istrimu bawel, cerewet, durhaka, pokoknya suul adab, kurang ajar. Dan aku lihat engkau datang dari gunung menggiring seekor singa yang garang. Singa itu takluk kepadamu, tapi engkau takluk kepada istrimu. Tapi aku kagum kepada kesabaran. Tapi tahun ini istrimu berubah 180 derajat. Tapi aku tidak lagi melihat singa bersamamu. Ada apa yang terjadi? Dia menjawab, kata si laki-laki ini, istri saya yang tahun lalu sudah meninggal. Ketika saya bersamanya, saya menderita. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain bersabar. Saya pernah menasihatinya, tapi lebih menjadi-jadi. Sikap yang paling selamat adalah diam. Saya bersabar selama sekian tahun dengan wanita durhaka tadi. Sebagai upah atas kesabaran saya, Allah menganugerahkan seekor singa besar bagi saya. Itulah singa yang kau lihat tahun yang lalu. Itu buah dari kesabaran saya dalam menghadapi kedurhakaan istri saya. Setelah meninggal, saya menikah lagi dengan wanita sekarang yang solihah.
Saya tidak harus bersabar lagi menghadapinya karena dia seorang wanita yang sangat perhatian, baik dan menyenangkan. Saya berbahagia hidup di sana. Sebagai akibatnya singa yang Allah anugerahkan hilang entah kemana. Itulah yang terjadi. Ini kisah tentang buah dari kesabaran. Pertanyaannya apa tadi? Jadi lupa. Tiba-tiba belok ke sana apa tadi? Oh iya benar. Jadi kadang-kadang suami yang soleh memperoleh istri yang durhaka sementara. Sebaliknya kadang-kadang si istri yang soleh memperoleh laki-laki yang durhaka sementara juga. Sebagai apa? Sebagai hukuman atas salah satu di antara jenis dosa yang pernah dia lakukan di masa yang lalu. Oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan jodoh pasangan yang solih dan solihah, solehkan dulu diri kita. Mintalah kepada Allah karena Allah yang memberikan jodoh itu untuk kita. Yang dengan cara seperti itu insyaallah Allah akan memberikan pasangan yang sesuai dan sekualitas dengan kesolihan kita. Ya kita mendoakan semoga akhi yang bertanya tadi bisa berupaya menjadi orang yang soleh dan memperoleh jodoh yang solihah juga. Kalau calonnya yang sekarang ini solihah, benar-benar mudah-mudahan menjadi berjodoh. Kalau tidak, mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, terakhir. Ini panjang, saya ringkas lagi Ustaz. Apakah kita diperbolehkan untuk membuka aib diri sendiri atau ini orang tua Ustaz kepada anak kita untuk sebagai pelajaran ibroh bahwa bapak seperti ini, besok kamu jangan seperti bapak karena bapak contoh kecil mempunyai tato Ustaz. Ada tato, disampaikan kepada anaknya, jangan kamu seperti bapak. Apakah ini termasuk membuka aib sendiri? Apa diperbolehkan Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, barakallahu fiik kepada bapak yang bertanya tadi. Sebaiknya jangan. Masa lalu kita yang buruk jangan diceritakan kepada anak. Kelak itu menjadi justifikasi atas kenakalan anak. Ketika anak nakal, ya kan bapak dulu juga begitu. Segini tuh soleh dibanding bapak dulu. Kan bapak cerita tuh dulu. Kan gitu nanti. Kita gak bisa apa-apa nanti. Ya. Tutup aib kita di masa yang lalu. Maka Allah Azza wa Jalla akan menutup aib kita dan mengampuninya di akhirat. Adapun untuk memberikan pelajaran kepada si anak, masih banyak cara lain. Adapun kalau umpamanya di tubuh kita ada tato lalu anak bertanya, terangkan dengan penjelasan yang tidak harus membuka aib masa lalu. Umpamanya dengan saya, ini mungkin masih muda iseng-iseng aja. Jangan sampaikan, wah saya kan dulu preman. Semua orang takut. Sekali orang melotot saya colok. Nah, tanda preman bapak ini. Jangan. Jangan seperti itu. Nanti anak akan belajar kejahatan. Anak akan belajar keburukan. Berdiplomasilah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sebuah keburukan yang ditanyakan oleh anak, sehingga anak tidak belajar keburukan tanpa harus berbohong, tanpa harus berdusta. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja ya. Ini sudah lebih dari 3 pertanyaan, lebih dari 3 menit. Insyaallah mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, mungkin 5 atau 10 tahun lagi kita berjumpa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.